cinta itu buta. Demikian adanya pepatah untuk orang yang sedang kasmaran menemukan sang pujaan hati. Kata-kata indah pun mendorong korban untuk mempercayakan apapun yang ia miliki kepada sang kekasih. Sang korban pun menjadi budak cinta atau bucin, istilah masa kininya. Saat cinta datang, kepercayaan pun diserahkan. Itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk mengelabui korban. Bermodal kata dan perlakuan yang manis, pelaku dapat menipu korban. Tujuannya ia mendapatkan banyak uang dari korban. Sedia pemirsa kalau ketemu mokondo semacam itu. Nah, kita bahas lengkapnya dalam Love Scamming, buat uang dan cintaku melayang. Inilah konsep penipuan romansa. Ini adalah bentuk dari rekayasa sosial di mana penipu menargetkan individu yang mencari persahabatan atau romansa yang kemudian mereka manipulasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang atau layanan lain. Itu adalah yang dijelaskan oleh Supervisory Special Agent Unit Kejahatan Ekonomi FBI David Harding. Dikutip dari podcast berjudul For the Love of Money yang diunggah di halaman www.fbi.government. 20 tahun lalu, kata Agent Harding, pelaku memanipulasi korban untuk memberikan uang dalam bentuk cek maupun transfer antar rekening. Tapi di era modern dan teknologi serba canggih, pelaku memanfaatkan korban untuk menginvestasikan uang dalam bentuk cryptocurrency atau gift card. Konsep penipuan romansa cukup jelas, tetapi ini adalah bentuk rekayasa sosial di mana penipu menargetkan individu yang mencari persahabatan atau romansa yang kemudian dapat mereka manipulasi dan mendapatkan uang atau layanan lain. Nah, kita ke slide berikutnya, di mana bukan hanya di luar negeri, tapi penipuan bernuansa romansa juga terjadi di Indonesia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, mendeteksi transaksi mencapai miliaran rupiah dari kasus penipuan bermodus cinta. Bahkan kasus tersebut paling banyak dilaporkan ke PPATK. Kata-kata cinta yang membuai menjadi cara pelaku untuk memikat korban. Setelah korban terpikat, pelaku mengatakan membutuhkan uang untuk beragam alasan, misalnya beli tiket kendaraan, sekolah, bisnis, dan lain sebagainya. Korban terjebak dan memenuhi permintaan tersebut. Begitu mendapatkan uangnya, pelaku ini langsung menghilang. Polri pun tak mau ketinggalan. Penipuan berkedok cinta itu menjadi sasaran kepolisian setelah mendapatkan sejumlah laporan. Misalnya, Polda Metro Jaya yang menangkap 2 pelaku penipuan dengan modus love scamming. Korban melaporkan mengalami kerugian hingga 2,4 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat ya, love scamming ini sudah bikin rugi triliunan rupiah. Di mana di tahun 2021 kerugian akibat penipuan melalui internet ini sudah sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 106 triliun rupiah. Nah, selain itu juga di sini ada diagram pie chart di mana love scamming dari total kejahatan ini adalah sebesar 13% ya. Nah, kemudian juga jumlah kerugian akibat penipuan berkedok romansa pada 2021 saja ini sebanyak 13% atau kurang lebih 956 juta dolar AS atau setara dengan 14 triliun rupiah dari total kerugian akibat penipuan melalui internet. Nah, ini adalah pernyataan begitu ya oleh PPATK. Di mana menyatakan bahwa PPATK mendeteksi transaksi mencapai miliaran rupiah dari kasus love scamming, di mana paling banyak PPATK sedang tangani dari love scamming itu adalah love scamming begitu ya. Nah, kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dikutip dari artikel yang berjudul PPATK Kasus Penipuan Modus Love Scamming Marak di Indonesia, transaksi capai miliaran. Nah, pemirsa, di Januari 2024 ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar kasus penipuan daring atau online jaringan internasional berkedok love scamming dengan keuntungan yang mencapai hingga 50 miliar per bulannya. Berdasarkan penelusuran, terdapat 1 korban WNI dan 367 warga negara asing yang terdiri dari warga negara Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hungaria, New Jersey, India, Yordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, dan Kolombia. Para pelaku dengan modus mencari ataupun menipu korban melalui aplikasi seperti aplikasi online yang marak digunakan oleh masyarakat atau lagi anak muda yang lagi cari pasangan. Seperti ada Tinder, OkCupid, Bumble, Tantan dengan menggunakan karakter seorang laki-laki ataupun perempuan yang bukan dirinya. Menurut Juhandani, para pelaku ini bermodus mencari pasangan untuk mengelabui para korban. Lalu mereka membujuk rayu untuk meyakinkan korban sehingga komunikasi terus berlanjut. Nah, setelah berhasil dibujuk rayu, pelaku akan mengajak korban untuk berbisnis bersama dengan membuka akun toko online melalui http://shop66 accgolf.com dan di sana korban diminta untuk menaruh deposit senilai 20 juta rupiah.
Dan dari para pelaku juga menjalankan modus tersebut, setiap pelaku memiliki 4 karakter yang berbeda. Sehingga dari 21 orang pelaku, ini dapat meraup keuntungan kurang lebih 40 miliar sampai dengan 50 miliar per bulannya. Dan dari penjabaran CNBC Indonesia ini kita juga ingin menghimbau ya pemirsa, bahwa cinta dan hubungan kasih sayang ternyata bisa menjadi penghasilan bagi pelaku penipuan. Alih-alih mendapatkan jodoh, korban justru kehilangan harta bendanya setelah mempercayai perasaan yang dituturkan dengan manis oleh pelaku. Waspada ya pemirsa, CNBC Indonesia akan ganasnya love scamming.